Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini bertemu lagi dengan perkuliahan metode perancangan program pertemuan ketiga dengan tema tahapan pembangunan program. Pada materi sebelumnya di pertemuan 1 dan 2, kita sudah mempelajari tentang konsep perancangan program dan juga algoritma dan pemrograman. Pada algoritma dan pemrograman, kita mempelajari tentang algoritma, di mana algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Penggambaran algoritma bisa menggunakan dua teknik. Yang pertama dengan menggunakan pseudocode, yang kedua dengan menggunakan flowchart, ya, dengan simbol-simbol yang ada pada flowchart kita gambarkan. Kalau pseudocode dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang terdiri dari 3 bagian. Judul program, deklarasi, dan deskripsi. Ya. Nah, pada pertemuan 3 ini, kita membahas tentang tahapan perancangan program. Apa saja tahapannya? Ini adalah tahapan dalam perancangan program. Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, outline solusi. Yang ketiga, pengembangan outline ke dalam algoritma. Yang keempat, melakukan tes terhadap algoritma. Yang kelima, pemeriksaan algoritma. Dan yang keenam adalah memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Langsung kita mulai pada tahapan pertama, yaitu definisi masalah. Pada tahap ini, memerlukan pemahaman terhadap permasalahan dengan membaca berulang kali sampai dengan mengerti apa yang dibutuhkan. Jadi, definisi masalah ini adalah kita membaca studi kasusnya ataupun sistem yang sedang berjalannya untuk kita selesaikan permasalahan apa yang ada, lalu kita berikan solusi terhadap masalah tersebut. Ya. Nah, pada definisi masalah ini kita akan bagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah input atau masukan, output atau keluaran, dan juga proses. Ya, definisi masalah. Ini contoh kasusnya. Ada sebuah toko peralatan bak mandi menjual bak mandi plastik. Banyak customer yang bertanya, volume air yang dapat ditampung pada bak mandi tersebut berapa? Oleh karena itu, dibutuhkan program untuk menghitung volume air bak mandi sesuai dengan ukuran yang di-input. Nah, kita definisikan masalahnya dulu. Tadi masalahnya itu adalah apa yang ingin kita cari. Di sini ternyata yang ingin kita cari adalah volume dari bak mandi. Maka kita dapatkan definisi masalahnya adalah input panjang, lebar, dan tinggi, outputnya adalah volume bak mandi, prosesnya adalah volume bak mandi sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, pada definisi masalah ini, kita kan ingin menghitung volume air bak mandi. Nah, volume bak mandi itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Makanya inputnya adalah panjang, lebar, dan tinggi. Ini contoh kasusnya pada definisi masalah. Ya. Oke, selanjutnya. Tadi setelah definisi masalah, langkah kedua adalah outline solusi. Setelah permasalahan didefinisikan, permasalahan dapat dibagi ke dalam tugas-tugas atau langkah-langkah yang lebih kecil dan menghasilkan outline solusi. Outline solusi awal dapat terdiri dari proses utama, subtaks utama, struktur kontrol, variabel dan struktur record, dan logik utama atau mainline. Ini contoh dari outline solusi dari contoh kasus yang sebelumnya tadi. Ya. Kita buat outline solusinya dalam bentuk tabel yang terdiri dari input, proses, dan output. Inputnya adalah baca P, baca L, baca T, atau P itu untuk mewakili panjang, L itu lebar, T itu tinggi. Maka prosesnya adalah kita lakukan penghitungan volume bak sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka outputnya adalah volume bak. Nilainya berapa? Nilainya tergantung dengan input yang kita masukkan. Ya. Tergantung nilainya nanti berapa. Pada saat program itu dijalankan,
kita memasukkan panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan juga tingginya berapa. Setelah itu diproses dengan penghitungan rumus, maka menghasilkan output volume bak. Ya. Nah, yang ketiga, setelah definisi masalah, kemudian outline solusi, yang ketiga, kita kembangkan outline-nya ke dalam algoritma. Outline solusi pada langkah kedua dikembangkan menjadi algoritma. Algoritma apa? Sebuah set langkah yang menggambarkan tugas yang akan dikerjakan dan urutan pengerjaannya. Masih ingat ya minggu lalu pertemuan 2 algoritma dan pemrograman. Algoritma dan pemrograman di mana algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Nah, algoritma itu kita menggambarkannya bisa dengan apa? Yang pertama bisa menggunakan pseudocode, yang kedua menggunakan flowchart ya. Nah, kita kembangkan outline ke dalam algoritma. Ini algoritmanya ditulis dengan menggunakan pseudocode. Pseudocode terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah judul program, yang kedua deklarasi, yang ketiga deskripsi. Oke, judulnya adalah program hitung volume bak. Yang ada kurung kurawalnya ini apa sebutannya? Ya, betul, komentar. Komentar memberikan informasi tentang program ini bahwa program hitung volume bak ini adalah menghitung volume bak mandi apabila input data tersebut diberikan. Kita deklarasikan variabel. Oke, coba diperhatikan. Float, P, L, T, volume bak. Ada berapa variabel pada program ini? Ada berapa? 4, betul. Variabel pertama adalah panjang, L lebar, T tinggi, dan volume bak. Tipe datanya adalah float. Tipe datanya kan sama, maka kita tuliskan dalam satu baris. Float spasi P, L, T, volume bak. Ada 4 variabel. Lalu kita deskripsikan. Baca P, baca L, baca T, hitung volume bak sama dengan P kali L kali T, cetak volume bak, lalu N. Ya. Baca P ketika nanti nilai sudah diinput, lebar juga sama, tinggi juga sama. Ya. Ini pengembangan outline ke dalam algoritma, di mana di sini algoritmanya menggunakan pseudocode. Ya. Setelah itu, tahapan keempat adalah melakukan tes terhadap algoritma. Mengapa masih dilakukan tes terhadap algoritma? Tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan utama logik sejak awal, sehingga akan lebih mudah diperbaiki. Jadi setelah algoritmanya kita buat, kita lakukan tesnya dulu. Kenapa? Supaya jika ada kesalahan logika dari awal bisa kita perbaiki. Ya. Kemudian data tes diperlukan untuk melakukan tes terhadap algoritma ini. Nah, makanya kita gunakan dulu. Ada descheck dan test plan. Test plan fokus pada nilai input dan output yang dibutuhkan untuk menguji program tanpa memperdulikan kinerja internal. Contohnya, apa output yang benar dari sebuah input? Kalau descheck menekankan pada nilai variabel dan logika. Contohnya, berapakah nilai variabel X setelah pernyataan? Apa pernyataan berikutnya yang akan dieksekusi? Ini adalah descheck dan test plan. Ya. Pada tahapan pengecekan algoritma, apa yang kita lakukan? Yang pertama, pilih data sederhana yang valid, 2 atau 3 data biasanya sudah mencukupi. Tentukan hasil output yang diharapkan untuk setiap set data. Buatlah tabel yang nama variabel yang ada pada algoritma di sebuah kertas. Jalankan tes satu persatu mengikuti algoritma yang ada, mulai dari perintah atau statement pertama sampai dengan selesai. Ulangi langkah tersebut menggunakan set data yang lain. Cek apakah hasil dari langkah 5 sesuai dengan hasil yang diharapkan di langkah kedua. Nah, ini tahapan pengecekan program. Contoh ya, kita lakukan test plan. Ya, tadi kan test plan apa? Test plan adalah fokus pada nilai input dan output yang dibutuhkan untuk menguji program. Ya, makanya kita lakukan test plan di sini. Kita memasukkan nilai input. Kita memasukkan input data untuk tadi algoritma
panjang, lebar, dan tinggi. Tadi kita contohkan ini data 2 ya, 2 data aja ya. Data pertama, panjangnya 3, lebarnya 1, tingginya 2. Data kedua, panjangnya 2, lebarnya 1,5, tingginya 1. Nah, outputnya volume baknya data 1 adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka 3 dikali 1 dikali 2 sama dengan 6. Data kedua, 2 dikali 1,5 dikali 1, hasilnya 3. Ini adalah test plan, input dan output. Nah, ini ya, selanjutnya ini adalah tabel descheck. Data 1, data 2. Baca P, baca L, baca T, cetak volume bak. Data 1, baca P-nya 3. Baca L-nya 1, baca T-nya 2, cetak volume 6. Kalau tadi descheck apa? Descheck itu berurutan dengan mengikuti dengan pernyataan statement dari awal. Ya, kalau test plan kan tadi berhubungan dengan input dan outputnya. Nah, perhatikan di sini. Kalau descheck itu adalah berapakah nilai variabelnya dulu. Jadi pernyataan ini, jadi pada descheck ini nilai variabel yang dimasukkan apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, maka apakah statement selanjutnya dijalankan. Maka di sini diuraikan dari pertama. Baca P, misalkan data 1, 3, data 2, 2. Setelah P-nya ada, maka kita masuk ke statement selanjutnya, yaitu baca L, 1, 1,5. Setelah itu, statement selanjutnya lagi, baca T, 2 kali 1. Nah, makanya pada tabel descheck ini, tidak bisa dijalankan ketika variabel tidak dideskripsikan. Ya, variabel tidak dinyatakan berapa jumlahnya, makanya tidak bisa melakukan statement yang selanjutnya. Ya, ini adalah statementnya. Baca P, baca L, baca T, cetak volume bak. Nah, setelah kita melakukan 4 tahap, ya 4 langkah, kemudian ini lanjutkan dengan memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Nah, setelah algoritmanya kita buat, kemudian setelah kita lakukan tes, nah setelah keempat langkah sebelumnya dilakukan, maka pengkodingan dapat dimulai dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dipilih. Pada tahap ini adalah kita memilih bahasa pemrograman apa yang ingin kita gunakan untuk merancang program, lalu kita mulai berikan listing program atau pengkodingan. Ya. Ini contohnya adalah kita memindahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Nah, bisa diperhatikan listing program di bawah ini dibuat dengan menggunakan program apa? Kalau dilihat dari bahasa pemrogramannya. Apa? Ya, betul. Bohlan C++. Ya. Oke, yang pertama. Program volume bak. Ini tanda slash 2 kali ini adalah komentar. Nanti tidak dicetak pada saat program dijalankan, hanya untuk memberikan penjelasan bahwa ini adalah program untuk menghitung volume bak. Include stdio.h, include count.io.h, include iostream.h. Ya. Kemudian ada main, ada float, plt volume bak, deklarasi variabel ya, tipe datanya float, printf panjang, scanf p, printf lebar, scanf l, printf tinggi, scanf t. Nanti dia akan mencetak panjang di mana akan membaca nilai p yang nanti di-input. Ya. Dan juga lebar juga berdasarkan nilai lebar yang di-input dan juga nilai tinggi. Ya. Setelah itu kita gunakan rumus volume bak sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Ini dari mana? PLT ini. Ini nanti PLT ini adalah dari nilai yang tadi sudah di-input. Maka dicetak lagi printf volume bak sama dengan volume bak mengambil dari variabel rumus volume bak yang sudah tadi dihitung. Jadi ini algoritmanya dipindahkan ke dalam bahasa pemrograman. Dalam materi ini yang dipilih adalah Bohlan C++ ya, bahasanya adalah C++. Bu, bisa nggak Bu kalau kita mau implementasikan ke program Python? Bisa ya. Nah, setelah itu maka kita lakukan yang namanya penjalanan program pada komputer. Setelah kamu membuat coding, maka program dapat dijalankan pada komputer.
Nah, jika program sudah didesain dengan baik, maka akan mengurangi tingkat kesalahan dalam melakukan testing program. Langkah ini perlu dilakukan beberapa kali sehingga program yang dijalankan dapat berfungsi dengan benar. Jadi pada saat kamu mencoba menjalankan programnya, coba berkali-kali, beberapa kali, untuk memastikan bahwa memang program ini berjalan dengan benar. Ya. Setelah itu, maka kita lakukan yang namanya dokumentasi dan pemeliharaan program. Dokumentasi melibatkan eksternal dokumentasi, hierarki chart, algoritma solusi, dan hasil data tes. Dan untuk internal dokumentasi itu adalah coding programnya. Pemeliharaan program meliputi perubahan yang dialami oleh program, misalnya perbaikan ataupun penambahan modul. Nah, misalkan pemeliharaannya itu apa? Tadi kan untuk menghitung volume bug. Misalkan nanti kamu mau nambahin nih, Bu, saya mau menambahkan juga, Bu, adanya perhitungan yang lain boleh, bisa menambahkan program yang lain. Nah, ini ada diskusi, ya. Diskusinya adalah mengapa dibutuhkan tahapan dalam perancangan program. Yang kedua, apa manfaat desk checking algoritma atau pemeriksaan algoritma? Nah, ini jawaban dari diskusi ini, silahkan boleh teman-teman diskusikan ya di kelas. Kenapa nih kita butuh tahapan dalam perancangan program dan juga manfaatnya apa? Gitu. Selanjutnya kita punya latihan. Ya, latihan 1 dan juga latihan 2. Nah, kita punya 2 latihan. Nanti ini saya jadikan sebagai tugas ya. Saya jelaskan sedikit ya. Sebuah sebidang tanah dengan ukuran 22 meter dikali 15 meter dibangun sebidang rumah dengan ukuran 8 meter kali 10 meter. Nah, perhatikan dulu. Ada tanah ukurannya 22 dikali 15. Kemudian di atas tanah tersebut dibangun rumah dengan ukuran 8 kali 10. Maka kan ada sisa tanahnya ya. Sisa tanah yang tidak dibangun rumah ditumbuhi rumput. Ya. Pemilik rumah berencana memanggil tukang potong rumput untuk menapikan rumput di halaman rumahnya. Tarif per jam tukang rumput sebesar 100.000 per jam. Berapa tarif yang harus dibayar memotong rumput halaman rumah dengan rata-rata 2 meter per menit? Nah, coba dipahami dulu. Ada tanah ukuran 22 kali 15, rumahnya 8 kali 10, maka sisanya adalah tidak ada bangunan rumah, yaitu rumput. Nah, rumput ini mau dipotong. Ya, di mana tarif tukang potong rumputnya itu adalah 100.000 per jam. Dengan catatan 2 meter persegi per menit rumput bisa dipotong. Nah, coba kamu hitung. Dengan sisa lahan rumput, kemudian lahan rumput itu dibagi nih, setiap 2 meter persegi itu 1 menit itu 2 meter persegi. Nah, nanti dari sisa lahan ini kira-kira jadi berapa menit? Kalau sudah ada berapa menit didapatkan, silahkan dikonversikan ke dalam satuan jam. Bisa ya? Latihan 1 ini silahkan boleh diselesaikan dengan menggunakan pseudocode aja yang mudah. Ya, dengan menggunakan pseudocode saja yang mudah. Ya. Kemudian, latihan 2. Seorang kontraktor sedang membangun sebuah rumah dengan ukuran 8 meter kali 12 meter. Rumah tersebut akan dipasangkan dengan ubin ukuran 30 kali 30. Nah, setiap kardus memiliki ukuran 1 meter persegi. Berapa kardus ubin yang harus dibeli? Buatlah pseudocode dan flowchart serta program hitung kebutuhan ubin. Nah, kita baca lagi. Lakukan dulu definisi masalah. Rumah yang akan dibangun 8 kali 12 meter. Dapat tuh luas rumahnya. Nah, dari luas rumah itu kita bagi menjadi ukuran ubin yang 30 kali 30. Nah, dalam satu dus,
itu ukurannya adalah 1 meter persegi. Maka berapa kardus ubin yang harus dibeli untuk menutupi semua rumah, ya, kan rumah ditutup dengan ubin tuh lantainya, dengan ukuran rumahnya adalah 8 kali 12 meter. Buatlah pseudocode dan flowchart serta program hitung kebutuhan ubin. Untuk latihan 2 ini, boleh dibuat dengan menggunakan pseudocode atau flowchart, salah satunya aja boleh, ya. Bu, saya mau buat programnya juga dengan Python, boleh, ya. Yang tugas latihan 1 boleh dihitung rumusnya saja langsung, ya. Boleh dihitung rumusnya langsung, boleh juga menggunakan pseudocode, ya. Ini latihan 1 dan latihan 2. Waktunya sama juga, 1 minggu, ya. Nanti tugas pertemuan 2-nya akan saya posting di ruang tugas di MyBase, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan langsung tanya di grup atau japri ke saya, ya. Ini untuk latihan 1 dan latihan 2. Oke, saya ulangi sedikit lagi ya. Hari ini kita mempelajari tentang tahapan pembangunan program atau tahapan perancangan program, ya. Nah, pada tahapan ini kita mempunyai berapa langkah tadi, ya, langkah-langkah yang digunakan untuk pembuatan atau pembangunan program, ya. Mulai dari definisi awal, kemudian kita buat outline solusi. Setelah outline solusi, maka kita kembangkan outline ke dalam algoritma, ya. Ini algoritmanya nih tadi dengan menggunakan pseudocode. Lalu kita melakukan tes. Setelah dilakukan tes, maka kita bisa langsung aplikasikan algoritma tersebut ke dalam bahasa pemrograman, ya. Saya rasa untuk materi pertemuan 3 hari ini cukup. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, boleh nanti kita berdiskusi. Sekian dari saya, mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangan yang mungkin ada. Semangat dan semoga kedepannya perkuliahan kita lancar, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.